Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Syamil Zaki dari kelas 10G. Saya ingin mempresentasikan tentang teks hikayat. Definisi: teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa naratif atau cerita yang berisi kisah kehidupan tokoh-tokoh istimewa seperti raja, pahlawan, atau orang suci dengan kejadian-kejadian yang luar biasa dan penuh keajaiban. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari teks hikayat. Teks hikayat bertujuan untuk menghibur pembaca, sekaligus menyampaikan nilai moral, ajaran hidup, dan keteladanan. Ciri-ciri dari teks hikayat: yang pertama, bersifat klasik, yakni berasal dari masa lampau dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, tokohnya bersifat luar biasa. Tokoh biasanya bersifat gagah, berani, sakti, dan bijaksana. Yang ketiga, mengandung unsur keajaiban, kesaktian, dan hal gaib. Dalam teks hikayat seringkali mengandung unsur keajaiban, hal-hal supranatural, dan kesaktian. Yang keempat, biasanya formal dan klasik, menggunakan kata-kata yang sudah lama atau klasik seperti tatkala, maka, syahdan. Yang terakhir, mengandung nilai moral, religius, dan sosial. Biasanya terdapat pesan moral yang dapat pembaca ambil dan terapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada struktur dari teks hikayat. Yang pertama, orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, dan awal dari sebuah cerita. Yang kedua ada komplikasi, munculnya masalah dan konflik pada sebuah cerita. Yang ketiga ada klimaks, puncak dari permasalahan pada sebuah cerita. Yang keempat adalah resolusi, yakni penyelesaian masalah, baik penyelesaiannya bahagia maupun tragis. Yang terakhir ada koda atau amanat. Koda adalah penutup cerita dan terdapat sebuah pesan moral atau nasihat pada cerita. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata arkais atau lama seperti syahdan, maka, sebermula, dan tatkala. Yang kedua, banyak memakai kata kerja material, menunjukkan tindakan fisik seperti berperang, bertapa, berjalan. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal atau penanda waktu, setelah itu, kemudian, tatkala, pada suatu hari. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti menunjukkan perasaan atau pikiran. Contoh katanya yakni merasa, mengira, dan menyadari. Yang kelima, mengandung kalimat langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, mengandung majas hiperbola atau penggambaran secara berlebih-lebihan. Di sini ada contoh dari teks hikayat dengan judul Hikayat Putri Bunga Melati. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Bunga Melati. Ia terkenal, baik hati, dan gemar menolong rakyatnya. Suatu hari, kerajaan diserang oleh raja jahat yang ingin merebut tahta. Putri Bunga Melati berdoa agar rakyatnya selamat. Tiba-tiba, angin besar datang dan mengubah pasukan musuh menjadi batu. Kerajaan pun selamat, tetapi Putri Bunga Melati lenyap bersama cahaya putih. Sejak saat itu, rakyat percaya bahwa Bunga Melati adalah jelmaan sang putri yang menjaga mereka dari bahaya. Amanatnya, kebaikan dan ketulusan akan selalu dikenang, meski sang pemilik hati suci telah tiada. Kesimpulannya, teks hikayat merupakan cerita prosa lama yang berisi kisah tokoh-tokoh luar biasa seperti raja, pahlawan, atau orang saleh dengan peristiwa ajaib, kesaktian, dan keajaiban di dalamnya. Tujuan hikayat adalah untuk menghibur pembaca, mengajarkan nilai moral, serta melestarikan budaya dan ajaran kehidupan dari masa lampau. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang teks hikayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.